TV. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai kembali dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Batu, bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang, Selasa 16 November 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan, pemahaman sekaligus pengetahuan kepada masyarakat luas, agar lebih mengenal ketentuan cukai rokok sehingga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan berkontribusi dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal atau gempur rokok ilegal. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, tim penggerak PKK Desa, dan Dharma Wanita Persatuan Kota Batu. Pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP, Kepala KPP Bea Cukai tipe Madya Cukai Malang Gunawan Triwibowo, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Pemerintah Kota Batu Dr. Randa Emiliati MSI beserta jajaran, Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanca Asbai, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Hadirin kami mohon berdiri. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kota Batu, dan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Pemerintah Kota Batu Dr. Randa Emiliati MSI. Ketua Dharma Wanita Persatuan, narasumber, serta Bapak Ibu undangan sosialisasi yang berbahagia. Tentu segala bentuk rasa syukur senantiasa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan juga karunia yang begitu luar biasa. Di pagi yang berbahagia ini, kita dapat hadir bersama di acara
sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Batu. Dalam laporannya menjelaskan terkait dengan kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kota Batu, dan berterima kasih kepada KPP Bea Cukai TMC Malang atas kerjasamanya, serta berharap kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan dengan baik karena berbagai materi yang disampaikan sangat berguna untuk lebih mengenal ketentuan cukai rokok, sehingga pada akhirnya bisa membantu pemerintah dalam pemberantasan beredarnya rokok ilegal yang akan berdampak pada kerugian negara. Hadirin dan undangan yang berbahagia, mengawali laporan ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada perangkat desa dan organisasi wanita, PKK dan Dharma Wanita se-Kota Batu. Selanjutnya, perkenankan kami atas nama penyelenggara melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan. Pertama, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Yang kedua, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82/2020 tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota se-Jawa Timur tahun 2021. 3. Keputusan Wali Kota Batu nomor 188/422/422/2021 tentang pembentukan tim koordinasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2021. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pita cukai yang legal kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama perangkat desa serta PKK dan Dharma Wanita se-Kota Batu sebagai mitra pemerintah. Diharapkan setelah mendapatkan sosialisasi tentang cukai rokok yang legal ini, nantinya para stakeholder dapat menginformasikan dan menyebarluaskan kepada masyarakat tentang cukai ilegal, supaya dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya peredaran rokok ilegal di Kota Batu. Sedangkan tujuannya adalah, pertama, para stakeholder dapat mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Yang kedua, para stakeholder nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah guna menyampaikan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat, terutama cukai rokok yang legal. Ketiga, untuk semakin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cukai rokok yang legal supaya dapat mencegah atau meminimalisir peredaran rokok ilegal di Kota Batu. Sejumlah 2.012 orang. Sampai saat ini sudah terlaksana 24 kali pertemuan atau
informasi tentang cukai rokok yang legal kepada masyarakat, kami telah memperluas cakupan kegiatan sosialisasi dengan berbagai kelompok sasaran, antara lain para pedagang rokok, pengusaha kafe, UMKM mikro, UMKM menengah, dan tukang ojek pangkalan di tiap desa, kelurahan, se-Kota Batu. Sampai saat ini, total jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi sebanyak 1.350 orang atau 64% dari target 2.012 orang. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan Bapak Wakil Wali Kota dapat memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi secara resmi. Kami juga mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua DPRD Kota Batu dan Bapak Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang pada kesempatan yang baik ini untuk memberikan arahan dan pembinaan kepada kita semua agar apa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya, kami atas nama seluruh panitia penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Bea Cukai yang selama ini selalu mendampingi kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Juga ucapan terima kasih kepada Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informasi atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan selama ini. Selanjutnya kami juga berharap pada tahun 2022 kami akan selalu mendapat pendampingan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang beserta SKPD yang terkait. Demikian laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, tentunya kita semua dalam kehadiran kita ini semua adalah untuk bisa mengerti apa yang tentunya nanti berkenaan dengan kewajiban-kewajiban mana yang harus kita lakukan. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP menjelaskan, Kota Batu mendapatkan anggaran yang besar dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT. Dengan sosialisasi ini bisa memaksimalkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan terserap ke masyarakat. Karena biar anggaran yang diberikan Kota Batu ini bisa maksimal. Nah, untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepala yang telah melakukan sosialisasi di Kota Batu. Sesuai informasi yang kami terima, Kota Batu mendapatkan bagi hasil kurang lebih sekitar untuk tahun 2021 ini 18 miliar. Ini adalah jumlah yang cukup besar dan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat apabila diolah secara maksimal. Tadi saya katakan di depan tadi, ada anggaran tapi tidak diserap untuk masyarakat, kan rugi. Makanya biar lagi apa? Ada sosialisasi biar penggunaannya benar. Jangan sampai anggaran yang tersedia ini nanti hanya diterima atau pakai kembali lagi. Ini kan saya harapan kita dimaksimalkan, tapi ini semua untuk masyarakat kok. Tapi tentunya untuk pelaku usaha yang ada di Kota Batu. Namun sebagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan, lapangan kerja DPRD Kota Batu menjumpai banyak kegambangan, kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Ya, kalau salah ya intinya kemana lagi? Diperiksa kemana lagi kalau sudah salah? Intinya seperti itu. Nah, terkendala pada pemangku kepentingan penggunaan DBH-CHT ini dalam mengelola anggaran yang mungkin diberikan
bisa kami maklumi, mengingat penggunaan dan pengelolaan BPHJT telah diatur secara teknis. Loh, ini ada aturannya ternyata. Nah, aturannya ini yang kadang-kadang kita dalam mempelajari, mendalami ini separuh-separuh. Jadi sehingga dengan ketat-ketat akhirnya tidak bisa terlaksana. Namun mungkin memiliki keterbatasan SDM. Tadi yang sama dengan yang saya katakan di atas, dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan ketentuan tersebut dalam bentuk program dan kegiatan masing-masing SKPD. Nah, itu tadi kekhawatiran yang tidak harus terjadi di Kota Batu. Tentunya untuk menangkap itu semua kita harus mengasah. Berkaca dari hal tersebut, maka sangatlah tepat apabila diadakan sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Malang pada jalan pemerintah Kota Batu beserta para pemangku kepentingan di masyarakat. Ini sudah pas, ada dari pengusaha, dari pemerintahan, dari DPRD, Dharma Wanita, perangkat desa se-Kota Batu. Hadirin sidang yang kami hormati, pada acara sosialisasi ini kami mohon Bapak Kepala Kantor Cukai Malang berkenan menyampaikan penjelasan Bapak terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 garing PMK .07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau secara tersebut secara terperinci, lugas dan aplikatif agar para peserta yang hadir dapat memahami hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaannya. Hal-hal tersebut meliputi nanti akan juga dibicarakan masalah dasar hukum kebijakan BPH-JHT. Nah, tentunya nanti akan dijelaskan juga masalah dasar hukumnya. Kemudian berikutnya mekanisme proses pengelolaan, yaitu sejak awal dibentuk rancangan program atau kegiatan. Nah, ini sudah nanti secara terperinci nanti disampaikan. Harapan kita nanti Bapak Ibu jangan sampai pulang di tengah jalan, karena ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Dan nyatanya di BPHJT ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup penting bagi Pemkab Batu, karena di samping BPHJT memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesehatan serta pembangunan ekonomi. Juga masyarakat perlu mengetahui bahwa hasil cukai tembakau merupakan sumber penerimaan negara yang hasilnya dibagikan oleh pemerintah kepada seluruh daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Bukan hasil cukai ini dikumpulkan di negara dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Yang besarnya tadi 18% tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas penyelenggaranya kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada semuanya karena yang hadir bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam ungkapan sebutan saya. Sekali lagi mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Batu, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi terutama kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Malang bersama staf. Hal senada disampaikan Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso sebelum membuka kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Menjelaskan Kota Batu mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-JHT sebesar 18,9 miliar rupiah dan silva sebesar 5,7 miliar dan rencananya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk kesehatan, dan 25% untuk penegakan hukum. Memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Batu, dan hari ini diwakili oleh seluruh kepala desa dan lurah beserta perangkatnya, ada ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, dan seluruh hadirin yang hari ini hadir, di mana kita
harus mengetahui kebijakan baru dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yaitu DBHJAT. Yang kedua, untuk peningkatan optimalisasi alokasi penggunaan dana desa hasil cukai hasil tembakau sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, untuk peningkatan pemahaman dan dukungan masyarakat Kota Batu terkait pemberantasan rokok secara ilegal. Dan alhamdulillah untuk di Batu ini sesuai informasi dari Pak Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Malang, hanya ada 1 pabrik rokok di Kota Batu. Berikutnya yang keempat, yaitu untuk mengajak masyarakat membantu mengawasi peredaran rokok ilegal, di mana sesuai dari tagline kita pada pagi hari ini, yaitu Jemput Rokok Ilegal, menjadi komitmen bersama untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bersyukur sejak tahun 2021 ini pemerintah terutama telah mengeluarkan aturan penggunaan dana cukai yang lebih luas melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 206 tahun 2020, di mana ketentuan antara lain memberikan 50% dana cukai yang dipergunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 25% untuk bidang kesehatan, dan sisanya 25% untuk penegakan hukum, di mana di dalam bidang kesejahteraan masyarakat antara lain dapat digunakan untuk program pemulihan ekonomi. Perlu kami sampaikan di sini terutama kepada Bapak Kepala Desa maupun Lurah, di mana untuk ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, karena kebijakan daripada pemerintah daerah di masing-masing daerah itu beda-beda. Demikian pula penggunaan di bidang kesehatan akan dipergunakan untuk pembangunan puskesmas Bumiaji dan Jumnerjo yang penyediaan alat kesehatan Bu Dokter dan pencegahan penyebaran COVID-19. Ini luar biasa, karena apa? Karena kalau untuk tahun-tahun yang kemarin DBHJAT ini adalah semacam DAK, kalau yang lainnya DAK itu Pak Kori ya. Ini harus sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Tetapi alhamdulillah dengan peraturan 206 tadi tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Oleh sebab itu Bu Emil yang membidangi bisa bersinergi dengan beberapa UPD termasuk kepala desa maupun lurah yang tadi disampaikan. Dalam kegiatan sosialisasi ini saya berharap akan memiliki program-program yang lebih menyentuh, terutama terkait dengan perekonomian masyarakat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi daerah. Jadi Bapak Ibu, karena anggarannya juga sangat terbatas, kita ada beberapa item yang harus kita lakukan, tetapi dari pemerintah desa bisa berkoordinasi terutama kepada ekonomi pembangunan untuk bagaimana bersama-sama melakukan sosialisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga perlu kami sampaikan bahwa dana DBHJAT ini terutama yang di Kota Batu dari silpa yang ada maupun dari anggaran di tahun 2021 yang 18,9 yang tadi secara rigid, secara aturan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD. Saya berharap Pak Kori ini untuk bisa sekaligus menyentuh kepada kebutuhan dasar terutama masyarakat yang 3 hal yang saya sampaikan tadi. Di samping peruntukan untuk kesehatan, penegakan hukum tadi disampaikan oleh Pak Gunawan dan kami bahwa bersama-sama dengan pemerintah Kota Batu nanti untuk bisa melakukan semacam ini. Saya berharap terutama kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita dan seluruh stakeholder yang hari ini mengikuti sosialisasi, manakala menemukan
dilakukan di daerah masing-masing, di tempat masing-masing, di RT, di toko-toko kelontong di kanan kiri rumahnya, manakala ada kebetulan warga kita yang menjual rokok yang tanpa ada labelnya, untuk bisa disampaikan kepada pemerintah desa, yang pada gilirannya pemerintah desa bisa ke kecamatan, bisa ke Pemkot untuk bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya untuk kepentingan pribadi sendiri, oleh sebab itu akan merugikan semua pihak. Di satu sisi pajak yang semestinya harus disetorkan melalui cukai tidak bisa diberikan, yang pada gilirannya nanti untuk pembangunan di daerah masing-masing. Di satu sisi ini juga akan merusak daripada anak-anak kita. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Selasa 16 November 2021 secara resmi sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai saya nyatakan dimulai. Sambutan dan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang kepada Bapak Gunawan Triwibowo SE. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memberikan sedikit sosialisasi ketentuan di bidang cukai, nanti dilanjut oleh rekan saya, Mas Afan ya. Di bawah eselon 1 Kementerian Keuangan, selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ada Direktorat Jenderal Anggaran, kemudian ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada Badan Kebijakan Fiskal dan lain-lain. Ada 13 unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan sekaligus pengenalan misi, tugas dan fungsi Direktorat Bea dan Cukai Republik Indonesia dan target yang dibebankan kepada KPP Bea dan Cukai tipe Madya Malang tahun 2021 yang disampaikan oleh Kepala KPP Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang Gunawan Triwibowo. Itu ada beberapa fasilitas kepabianan, misalnya fasilitas untuk kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM, selain dari perdagangan dan industri, di mana kami melakukan berbagai penindakan pengawasan terkait dengan masuknya barang ilegal, terkait dengan narkotik dan lain-lain. Yang ketiga adalah kami juga mengoptimalkan penerimaan negara. Nanti kami akan terangkan berapa target penerimaan yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk penerimaan di kantor kami di Bea dan Cukai Malang. 215 triliun. Dibandingkan dengan penerimaan pajak, memang kami potensinya adalah 10-11% dari penerimaan pajak. Pajak itu sekitar hampir 2.000 triliun ya Bapak dan Ibu sekalian. Kontribusi kami adalah 215 triliun. Untuk cukainya memang ini menjadi porsi terbesar, hampir 180 triliun secara nasional. Sedangkan bea masuk karena banyak sekali fasilitas yang kami berikan dan juga ada kerjasama perdagangan dunia menggunakan free trade area, itu hanya 33,2 triliun. Untuk biaya keluar targetnya 1,8 triliun. Ini biaya keluar ini dikenakan terhadap ekspor, misalnya batu bara, ekspor barang-barang yang terkena biaya keluar itu pajak ekspor bahasanya seperti itu. Jadi kemudian kebijakannya dukungan pemulihan ekonomi nasional terutama di bidang kepabianan, kemudian ekspor. Kami juga memberikan kemudahan terhadap pemenuhan bahan baku lokal yang mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Menurunkan waktu logistik, kemudian bagaimana kami memberikan kontribusi terhadap kenaikan peringkat trading ke cross border dalam EODB. EODB ini adalah easy of doing business ya. Jadi negara kita naik dari peringkat 116 ke 87, terutama mengenai transaksi border antar negara.
Kemudian juga dukungan transformasi ekonomi terkait dengan kami layanannya ini sudah berbasis elektronik Bapak dan Ibu semua ya, terkait dengan layanan ekspor, impor maupun layanan di bidang cukai, sehingga sudah tidak ada interaksi antar manusia, semuanya sudah berbasis elektronik. Plan itu ditargetkan sebesar 18,68 triliun jadi ini hampir terbesar adalah dari penerimaan sektor cukai hasil tembakau, kontribusinya 82,57%. Dari realisasi dari 18,65 triliun sampai dengan Oktober, realisasi yang sudah kami peroleh adalah 15,4 triliun. Jadi sekitar capainya 82,59%. Jadi di 2 bulan ini kami harus mencapai target 18,65, tinggal 18% lagi, tinggal 2 bulan kami harus bekerja keras terkait dengan pencapaian target penerimaan di bidang cukai maupun di pabean. Nah ini terkait dana bagi hasil cukai. Di dalam dana bagi hasil cukai ini memang konsentrasi kami adalah penegakan hukum yang 25% Bapak dan Ibu sekalian, kepada yang dibagi hasil kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau, termasuk dari pabriknya maupun termasuk dari petaninya gitu ya. Kalau di Undang-Undang 39 2007 tentang cukai, ada 5 hal terkait penggunaan dana bagi hasil cukai ini diatur dalam Undang-Undang 39. Pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku, kemudian ada pembinaan industri, kemudian pembinaan lingkungan sosial. Ini yang sedang kita lakukan adalah sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ini yang ada diatur di tujuan peruntukan sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai. Namun nanti turunannya diatur di dalam PMK 206, program pembinaan lingkungan sosial dan program peningkatan kualitas bahan baku. Salah satu program pembinaan lingkungan sosial ini yang seperti disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota itu adalah untuk bantuan ya, salah satunya di situ dengan pemerintah kota, kabupaten, ini terkait dengan bagaimana untuk pembinaan industri ini untuk pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Yang kedua adalah program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Ini yang sedang kita lakukan dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten. Dan yang ketiga adalah program pemberantasan BKC ilegal. Kota Batu 18,9 dan Kabupaten Malang 80,02 miliar. Ini sebenarnya diambil dari sesuai Undang-Undang 39 itu 2% dari penerimaan cukai. Kalau nanti penerimaannya di 2022 itu naik, berarti otomatis besaran DBCHT-nya ini akan naik juga nanti di tahun 2022. Sehingga perlu perencanaan program yang matang terkait dengan penggunaan DBCHT ini. Nah ini ada beberapa modus rokok ilegal yang tadi disampaikan. Rata-rata adalah ada 4. Pertama adalah rokok polos, rokok yang tidak dilekati pita cukai. Itu 62% itu adalah untuk cukai. Yang kedua adalah untuk pajak rokok. Yang ketiga adalah untuk PPN hasil tembakau, itu 62%. Jadi itu adalah diambil untuk negara gitu. Makanya orang yang menjual rokok tanpa dilekati pita cukai itu sungguh sangat menguntungkan, tapi merugikan bagi penerimaan negara, Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah pita cukai palsu, ini juga sering digunakan. Jadi pita cukai yang memang dipalsukan. Kemudian rokok pita cukai bekas yang harusnya dia sudah ditempelkan, sudah bayar, kemudian dikeletekin, dilekatkan di hasil tembakau. Yang keempat adalah pita cukai berbeda skala personalisasi dan peruntukan. Nah, skala peruntukan ini adalah misalnya pita cukai itu kan ada yang jenis sigaret retek tangan yang memang dikerjakan oleh tenaga kerja, kan itu juga tarifnya rendah dibanding kalau dengan shift. Jadi itu sering disalahgunakan pelekatannya. Bahwa di tahun 2016 ini cukup tinggi, yaitu 12,1% dia masih peredaran rokok ilegal. Kemudian kita sejak itu kita sering melakukan sosialisasi, kemudian pemberantasan
ekspor ilegal bersama dengan teman-teman Pemda, sehingga di 2020 bisa ditekan jadi 4,8%. Nah, ini penindakan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Malang, Bapak dan Ibu sekalian, ya, selama tahun 2021 sampai Oktober kemarin kita sudah melakukan 169 bukti penindakan. Hasil tembakau ini paling besar yaitu 68 penindakan, ya, gitu. Kiriman pos juga cukup besar 91. Jadi untuk yang hasil tembakau, perkiraan kerugiannya itu adalah sekitar 6,3 miliar yang kita hitung dari potensi kerugian hasil penindakan, perkiraan kerugian negaranya. Nah, ini ada yang hasil pemberantasan bersama ini, penindakan ini kerjasama dengan teman-teman dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Nah, ini saya jelaskan tadi terkait dengan 25% penegakan hukum, salah satunya adalah kawasan industri hasil tembakau. Nah, ini sebenarnya urgensi kawasan industri hasil tembakau, salah satunya adalah mengatasi peredaran BKC ilegal, kemudian itu ada pembinaan industri kecil dan menengah, menumbuhkan industri pendukung dan memudahkan pengawasan. Ini sedang kita jajaki dengan pemerintah Kota Malang dan pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan pengelolaan untuk pembentukan kawasan industri hasil tembakau ini. Demikianlah, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu-tamu VIP lainnya yang belum dapat saya sampaikan satu persatu. Dan yang terhormat, jadi saya mau mengatakan pesan Pak RT. Bukan kayaknya mana? Salah Om. Misi Om. Neng, tumben kemarin Neng nyari apa? Bukan Om, mau ngantar pesanannya Pak RT. Pak RT pesen apa? Pesan Neng Vivi, ini salah personalisasi. salah ya Om.
Tidak boleh. Justru tentang ketentuan di bidang cukai. Nah, saya akan merangkum tentang apa itu bea cukai yang sudah dijelaskan oleh kepala kantor. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini, bea cukai ini terdiri dari dua kata, kepabeanan dan cukai. Yang masing-masing mempunyai pengertian atau penjelasan yang sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa jadi satu kesatuan. Jadi kita ada dua hal, yaitu kepabeanan dan cukai. Yang pertama adalah kepabeanan, yakni mengawasi lalu lintas barang ekspor dan impor, serta menghimpun penerimaan bea masuk, bea keluar, dan pajak-pajak dalam rangka impor. Memasuki acara sosialisasi menghadirkan narasumber Afan Aditya Wahyu dan Sanja Asbai dari KPP Bea dan Cukai TMC Malang terkait penerimaan negara dari cukai dan peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah, serta ciri-ciri rokok ilegal dan sanksi bagi yang menjual serta mengedarkan rokok ilegal, baik sanksi pidana maupun sanksi denda. Kami tahu Kota Batu ini potensialnya sangat tinggi sekali ya untuk produk UKM-nya atau produk UMKM-nya untuk dipasarkan ke luar negeri. 4 aspek prosedur ekspor untuk UKM. Mungkin kalau ada yang salah silakan dikoreksi. UKM itu untuk yang omsetnya kalau nggak salah hingga 500 juta nih. Dan jadi kalau misalnya Bapak Ibu omsetnya nggak lebih dari 500 juta, jadi bisa dikategorikan sebagai UKM, yaitu nomor induk berusaha. Dalam hal ini untuk menjadi eksportir. Yang kedua adalah modul PEB. Kami akan, Bapak Ibu silakan, jadi kami ada klinik ekspor di kantor kami, silakan datang. Kami akan menjelaskan, kemudian mungkin membantu untuk Bapak Ibu mendapatkan modul ini, atau mungkin ini informasi yang paling update besok Jumat hingga Minggu di Jatimpak sini ada Batu Wisata Expo. Kami ikut menghadiri Batu Wisata Expo itu. Silakan hadir kalau Bapak Ibu ingin langsung bertanya, jadi nggak usah datang ke Jalan Surabaya di Kota Malang. Silakan nanti kita datang, kita menghadiri atau punya stand, mendirikan stand di Batu Expo yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu besok dari hari Jumat sampai dengan hari Senin. Kemudian saya lanjutkan, yang ketiga tentu saja setelah mendapatkan modul PEB adalah dokumen ekspor. Yang terakhir tentu saja ya harus punya barang ekspornya untuk diekspor menggunakan sarana pengangkut. Sebenarnya ada yang lebih mudah, yakni menggunakan PPJK atau semacam pengusaha jasa kiriman. Jadi bisa dititipkan wajib diketahui Bapak Ibu kalau misalnya pengen memotong kos untuk biayanya biar lebih murah agar dijual ke luar negeri lebih dapat waktu yang banyak, bisa secara mandiri menjadi eksportir. Ini saya akan menjelaskan atau mencontohkan simpelnya adalah kita mengendalikan konsumsinya agar misalnya mungkin hasil tembakau ada rokok, agar anak-anak kita yang masih kecil ini tidak dengan gampang membeli rokok. Nah, ini yang kedua, peredarannya perlu diawasi karena memang banyak beredar rokok-rokok ilegal yang merugikan keuangan negara. Yang ketiga adalah pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif. Bapak Ibu mungkin bisa dilihat yang perokok di kemasan rokoknya, merokok dapat ini ada banyak sekali. Itu yang legal saja ancamannya sedemikian, gimana yang ilegal. Yang terakhir adalah tentu saja pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara karena memang kami adalah di bawahnya Kementerian Keuangan. Tentu saja salah satu tugasnya adalah mengambil atau menerima untuk pungutan negara. Ini barang kena cukai di Indonesia ada 3, yakni hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Untuk hasil tembakau ini ada banyak sekali juga macamnya. Ada sigaret kretek mesin, mungkin bisa kalau di telinga kita mungkin dengarnya kalau sigaret kretek mesin itu filter. Ada sigaret kretek tangan, ada liquid vape. Liquid vape juga merupakan salah satu hasil tembakau yang diubah menjadi bentuk cairan. Saya jelaskan di video sebelumnya terkait di mana untuk identifikasi kita cukai tahun 2021 karena memang bisa kita cukai tahun 2021. Bapak Ibu mungkin
perlu ketahui desain pita cukai ini tiap tahun berubah-ubah. Kalau tahun kemarin temanya adalah 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun ini kalau Bapak Ibu perhatikan di kemasan rokoknya adalah biota laut. Intinya desain pita cukai ini harus sesuai dengan kemasannya. Tadi disebutkan salah satunya adalah salah peruntukan, salah golongan, salah personalisasi. Tidak sesuainya itu biar membayar cukai yang lebih rendah. Atau mungkin kalau Bapak Ibu susah atau sulit untuk menghafalkan ini, di survei yang terbaru atau mungkin tahun lalu itu 60% peredaran rokoknya adalah rokok polos. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu membantu dari situ. Kalau misalnya ada informasi rokok yang tidak menepati pita cukai sama sekali, silakan laporkan ke kami. Dapat mengurangi konsumsi rokok per kapita sebesar 4,2 hingga 13,06%. Jadi dapat saya simpulkan atau mungkin saya dapat menyampaikan bea cukai ini tidak serta-merta hanya untuk mengambil penerimaan negara atau pikirnya hanya uang-uang aja. Tapi kita juga ada namanya fungsinya sebagai reguler. 1 triliun ini bisa untuk apa sih? Jadi Bapak Ibu, saya di sini nggak akan nakut-nakuti tadi terkait rokok ilegal, sanksi dan sebagainya. Saya akan menjelaskan manfaatnya. Keuangan nomor 206 seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Kantor dan ada juga yang disinggung oleh Bapak Ketua DPRD tadi. Saya akan menyampaikan sedikit tentang ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2020. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007. Penerimaan negara dari APBN negara kita sebesar 2% itu akan dikembalikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau atau peredaran hasil tembakau yang terdapat di provinsi tersebut. Apa saja isinya Peraturan Menteri Keuangan ini? PMK 206 mengatur tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada setiap provinsi penghasil hasil tembakau atau hasil tembakau yang beredar di dalam provinsi tersebut. Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pada siang hari ini pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Batu, dapat melaksanakan sosialisasi kepada kita semua bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai Malang. Pita cukai tidak sesuai. Acara diakhiri dengan kegiatan tanya jawab dan penyerahan hadiah kepada peserta oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau BPSDA Pemerintah Kota Batu dan juga oleh KPP Bea Cukai TMC Malang. AC, ya AC. Yang ketiga, tadi kan dibandingkan dengan negara Asia Tenggara kita yang paling dikit, apa saja itu? Ada 3 barang kena cukai. Alkohol, Minuman alkohol, rokok, satu lagi. nomor 1. Ya boleh, nomor 2, tepuk tangan. Sebelumnya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di hotel mana? Terima kasih. Yang pertama, saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada kantor Bea Cukai Malang yang telah melakukan sosialisasi terkait dengan cukai rokok dan berbagai hal tadi. Saya pikir hanya terkait dengan cukai rokok, tetapi banyak hal yang disampaikan. Sosialisasi ini sangat mengena karena yang pertama yang mengikuti yaitu kepala desa, ada PKK, ada Dharma Wanita, ada pengusaha dan semuanya.
bahwa ini merupakan hal yang sangat penting, sekalipun di Kota Batu sendiri tidak ada pabrik rokok maupun tanaman tembakau, tetapi bahwa hasil daripada cukai ini dari berbagai hal yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gunawan maupun staf. Saya menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu, baik itu yang jualan rokok maupun siapapun yang mengetahui manakala ada penjual rokok yang tidak memakai cukai rokok untuk tidak dibeli. Yang kedua, untuk bisa menyampaikan kepada aparat penegak hukum, bisa ke kepolisian, bisa ke Pak Camat, bisa ke pemerintah daerah. Karena apa? Karena ini yang pertama akan merugikan, yaitu penerimaan cukai untuk pemerintah. Karena hakikatnya cukai ini tidak hanya untuk kepentingan daripada kantor bea cukai, tetapi untuk kepentingan pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi semacam itu, karena ini nantinya akan kembali lagi seperti yang disampaikan tadi, 50% untuk kepentingan sosial, terus yang 25% ini untuk penyuluhan hukum, terus 25% lagi untuk kesehatan. Dan di Kota Wisata Batu untuk pembangunan puskesmas, untuk macam-macam itu semacam itu. Karena ada regulasi baru di Peraturan Menteri nomor 206 ya. 206 itu regulasinya lebih dipermudah. Kalau dulu dana bagi hasil cukai ini sangat sulit. Jadi kalau kita akan menggunakan ya harus sesuai dengan juklak juknisnya itu. Jadi setiap OPD tidak bisa melakukan, pemerintah daerah tidak melakukan. Tapi sekarang sudah ada kemudahan-kemudahan untuk bagaimana perekonomian tadi sampaikan untuk UMKM. Karena dari kejadian COVID-19 yang hampir 2 tahun ini bisa membantu semua itu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi dari Kota Batu itu menerima sejak tahun 2009. Ya, 2009, terus berikutnya ada silpa kurang lebih 5 miliar sekian. Karena sampai dengan tahun 2019, karena yang saya sampaikan regulasinya itu harus sesuai dengan juklak juknisnya, jadi kita itu kesulitan. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2020 sudah ada regulasi yang terbaru dan bisa dipergunakan dengan berbagai hal, diantaranya untuk pembangunan, untuk macam-macam semacam itu. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 kita mendapatkan 18. Pelanggaran 2021 terkait dengan penindakan hasil tembakau sampai Oktober ya, 68 bukti penindakan, 68 kali ya. 68 kali kalau dibagi 10 itu dibagi 4 sekitar seminggu itu bisa 2-3 kali penindakan. Dengan potensi kerugian sebesar 6,3 miliar untuk kerugian terkait dengan tidak membayar cukai seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi dan peran kita koordinasi dengan pemerintah kota terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, 25% adalah penegakan hukum. Penegakan hukum salah satunya adalah kerjasama pemberantasan rokok ilegal dengan teman-teman di OPD, di Satpol PP, kemudian juga sosialisasi kepada para toko, pada para konsumen sehingga tidak membeli rokok ilegal. Memang setiap tahun kami ditargetkan untuk cukai ini naik ya. Di tahun 2021 aja kami targetnya 215 triliun. Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Malang ini wilayah pengawasan meliputi wilayah Batu, kemudian pemerintah kota dan Kabupaten Malang. Jadi kami punya 3 lokasi. Nah, pengawasan peredaran rokok ilegal itu ada 3 ya. Jadi ada peredaran di wilayah produksi, cukup banyak ya wilayah produksi, kemudian di wilayah distribusi, kemudian di wilayah pemasaran. Jadi ada 3 tempat yang kita harus antisipasi. Koordinasi ini dengan teman-teman di Kota Malang ini adalah kita melakukan sosialisasi terkait jangan sampai memasarkan rokok-rokok ilegal ini, rokok-rokok yang memang cukup berbahaya ya ilegal ini ya. Jadi misalnya tidak melalui proses uji tar dan nikotin itu cukup berbahaya karena di rokok itu kan ada tar nikotin. Dampaknya juga dapat merugikan konsumen masyarakat. Mungkin itu bukti penindakan yang kita lakukan terkait rokok
terutama rokok yang tidak dilekati pita cukai yang polos ya, tanpa pita cukai. Berarti untuk yang dominan rokok Pak ya? Ya, untuk dominan rokok. Kemudian yang kedua adalah barang yang dimasukkan melalui kantor pos, itu juga terutama barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan. Seperti apa ya, sex toys dan lain-lain itu kan yang kena larangan dan pembatasan, tidak boleh dan demikian ini. Dengan sosialisasi ini kan sebenarnya kita harapannya bahwa setiap 2 tahun kami dilakukan oleh akademisi UGM terkait dengan survei rokok ilegal. Di tahun 2016 ini surveinya adalah 12% ya rokok ilegalnya, kemudian 2018 turun menjadi 7%, 2020 ini menjadi 4,8% lah ya. Kita harapannya dengan melakukan koordinasi, kolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, evaluasinya adalah disurvei lagi oleh akademisi, mudah-mudahan bisa turun terkait pemasaran rokok ilegal ini cukup. Karena target kita dinaikkan setiap tahun dari 215 triliun, kalau kita tidak melakukan pengawasan berkolaborasi dengan Pemkot, pemerintah Kota Batu, ini juga sangat merugikan kita semua. Pada akhirnya nanti penerimaan ini sesuai dengan Undang-Undang Cukai kan 2% itu di earmarkingnya itu diserahkan kembali dalam bentuk DBCHT kepada masing-masing provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Harapan kita seperti ini, selama ini kan kita kerjasama sudah, paling nggak harus kita tingkatkan. Karena apa? Dengan cukai rokok ini membantu sekali untuk masyarakat. Kalau penggunanya benar ya, harapan kita harus benar. Soalnya apa ya? Sangat membantu di berbagai macam bidang yang akan dilakukan dengan adanya cukai rokok. Nah, kami berpesan kepada warga masyarakat tadi, kalau kita mengkonsumsi rokok yang tanpa cukai, ini mohon ada laporan. Ini salah satu untuk memperkecil bocornya anggaran negara itu. Di Batu udah ada pelaporan Pak? Sementara ini belum ada sama sekali. Belum ada. Iwan Dikmawan melaporkan.